Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sambungrejo. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Kartikasari SPD. Sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirah. Saya di sini selaku moderator, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Kartikasari SPD, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Ahmad Musafa SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Sambungrejo, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya kita pada hari ini selalu diberikan nikmat taufik hidayah serta hidayahnya pada kita, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat tanpa alat suatu apapun. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya. Semoga kita di hari nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kali ini pada hari ini yaitu akan ada diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang kedua. Adapun yang pertama dulu sudah disampaikan kepada Ibu Yani, dan yang sekarang akan disampaikan oleh Bu Dewi Kartikasari SPD. Untuk itu kami berharap semoga nanti dalam pemaparan dari Bu Dewi Kartikasari dapat kita ikuti, dapat kita simak untuk seutuhnya, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Kartikasari dapat terserap dengan sebaik-baiknya, sehingga juga dapat bermanfaat kita untuk hari-hari berikutnya di dalam mendidik dan mengajar pada anak didik kita di hari depan. Untuk itu kami berharap kepada semua, pada kita, untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Kartikasari SPD. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang sangat cerah ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Pemaparan ini adalah merupakan tugas dari CGP untuk memaparkan budaya positif aksi nyata yang sudah kami lakukan. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu semua, tetapi mari kita bersama-sama sekedar sharing ya, berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, Bapak Ibu semua, untuk meningkatkan semangat kita di siang yang sudah agak panas ini, kalau saya mengucapkan salam guru penggerak, mari menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Bapak Ibu semua ya. Mari kita coba dulu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Masih kurang semangat ya. Satu kali lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bapak Ibu semua, kita kembali merefresh diri untuk mengingat kembali tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ini mengembalikan lagi tujuan pendidikan awal kita menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat dari anak. Nah, untuk menuntun kodrat anak, pendidikan yang berada di sekolah, kita harus ada budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak Ibu masih mengingat apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Berketuhanan, bagus sekali. Mungkin yang lainnya? Berkebinekaan global. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi selain itu? Mandiri. Masih ada? Kreatif. Iya, sudah pinter-pinter karena sudah berkali-kali. Ini jadi sudah terbiasa ya Bapak Ibu semua ya. Nah, materi yang akan dipaparkan merupakan konsep inti dari budaya positif, ada 7. Yang pertama,
Sebentar ya Bapak Ibu. Oh ya. Yang pertama merupakan perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu semua mungkin sudah tidak asing dengan apa yang konsep inti budaya positif. Jadi paradigma belajar kita yang harus kita rubah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita lanjut. Nah, ini ada contohnya ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu semua mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda, B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Nah, dari yang sudah diperagakan ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua ketika kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan? Ada teman yang ingin mencoba membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana reaksi Bapak Ibu semua? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, dan teman Anda berusaha sekali untuk membukanya. Apakah Anda akan membukanya? Mungkin, oh ya, monggo Bu Yani. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kalau saya ini ibaratkan sesuatu yang ada di tangan saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat diri saya. Meskipun saya dipengaruhi sampai mungkin dipaksa teman saya akan tetap pertahankan karena itu adalah hal yang berharga buat diri saya. Begitu Bu Dewi. Oh, iya. Terima kasih, telah diberi tepuk tangan. Masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Mungkin masih ada? Atau cukup Bu Yani saja? Tidak ada? Baik, Bu Yani sudah mewakili dari Bapak Ibu semua ya. Kalau kita punya sesuatu yang sangat penting, sangat berharga di genggaman tangan kita dan kita yakin akan hal itu, seperti apapun pengaruh atau hal yang terjadi, kita tetap akan memegang erat. Nah, ini yang disebut dengan kontrol Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu terkontrol, termotivasi dari dalam. Kalau niat kita yang paling dalam tidak menginginkan hal tersebut, kalau dalam hal ini adalah membuka genggaman tangan, maka tidak akan pernah terjadi. Walaupun ada hal-hal di luar diri kita yang ingin memaksa kita untuk membuka genggaman tangan kita. Inilah yang disebut dengan teori kontrol, dan ini yang bisa kita pelajari untuk di guru dengan murid seperti ini. Inilah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita sering salah mengartikan bahwa murid seperti ketika menggenggam sesuatu, seakan-akan guru mengontrol murid, guru menyuruh murid membuka. Tidak bisa.
guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bujukan, rayuan, penghargaan membuat kita kemudian mau membuka kepala tangan. Nah, ini tidak bisa juga, karena memang dari dalam diri kita sudah tidak ingin membuka kepala tangan itu. Kita tidak ingin dikontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, malah justru akan membuat kita menjadi lebih down. Seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru adalah orang yang lebih dewasa, dan kita tetap tidak berhak memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan, sekiranya memang murid tidak menginginkannya. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun mereka untuk meningkatkan minat dan bakat mereka, potensi mereka. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, Bapak Ibu semua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Kalau kita selama ini menganggap bahwa disiplin hanyalah sekedar mematuhi peraturan dan hukuman agar terhindar dari hukuman, maka itu tidak benar, Bapak Ibu semua. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, seakan-akan itu adalah suatu beban. Misalnya disiplin waktu, kita merasa terbebani dengan disiplin waktu. Misal hadir di sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu, misalnya seperti itu. Kita merasa terbebani. Karena apa? Karena terhubung dengan ketidaknyamanan, bukan dengan sesuatu yang kita hargai, bukan berasal dari diri kita. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau itu sudah merasuk di dalam diri kita, tidak perlu menunggu perintah dari siapapun, tidak harus dengan pengawasan, maka kita akan melakukannya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kembali lagi muaranya Bapak Ibu semua adalah menuju ke profil pelajar Pancasila. Mari kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Apa yang saya butuhkan mungkin tidak dibutuhkan oleh orang lain. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak sama ya Bapak Ibu semua. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Apa yang menurut saya penting, apa yang saya butuhkan mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu semua. Yang Bapak Ibu semua anggap penting bagi saya mungkin tidak penting. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, inti dari semuanya ini berkaitan dengan fisiologi tubuh kita. Survival adalah kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Bertahan hidup di sini bagaimana kita bertahan hidup? Apa
kita bertahan hidup, yang kalau tanpa itu kita tidak bisa hidup, Bapak Ibu semua. Ya, makan, iya benar sekali, makan itu yang terutama. Kita membutuhkan makan sebagai salah satu kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang berkaitan dengan fisiologis, yaitu makan. Kemudian yang kedua, belonging. Apa ini? Bacanya apa ini Bu Yani? Belonging. Oh, belonging ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya langsung memanggil ahlinya pakar bahasa Inggris ya. Kalau dari gambarnya sudah kelihatan ya. Gambarnya gambar hati. Berarti kebutuhan dasar kita adalah cinta. Sudah jelas sekali. Cinta dan kasih sayang. Semua orang membutuhkan cinta dan kasih sayang, serta rasa diterima. Disinilah kebutuhan dasar manusia untuk merasa dicintai, disayangi, dan diterima apa adanya. Kemudian selanjutnya power. Power di sini yang dimaksudkan adalah kekuasaan, penghargaan atas apa yang dicapai. Sangat tidak menyenangkan kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang tidak dihargai, mungkin prestasi kita, hal-hal baik dari kita dan tidak dihargai, maka kita akan kekurangan salah satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar manusia berupa kekuasaan. Kemudian selanjutnya fun. Apa itu fun? Kegembiraan, kesenangan. Kita perlu bersenang-senang Bapak Ibu. Kalau dalam contoh yang paling mudah mungkin ketika kita sudah habis jam mengajar, kita bisa bernyanyi, bisa karaoke ya Bu Tias ya. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar untuk bersenang-senang ini. Ya, dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan dasar bersenang-senang ini. Mungkin kalau bagi Bu Tias bisa bernyanyi ya Bu Tias ya. Atau kalau Bu Yani bersenang-senang dengan menggambar, karena memang senang sekali menggambar. Kalau Bu Ika bisa memasak Bu Ika. Iya, seperti itu. Jadi kebutuhan bersenang-senang pada setiap orang ini berbeda-beda. Atau mungkin kalau Bu Uni ya suka belanja-belanja, seperti jalan-jalan, ini termasuk kebutuhan untuk bersenang-senang. Nah, kebutuhan yang lain adalah freedom, kebebasan. Jadi setiap orang itu butuh kebebasan, kebebasan untuk dirinya sendiri. Jadi bebas memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Kalau kebutuhan untuk kebebasannya tidak ada, maka kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Nah, kita sebagai orang dewasa jangan mengira bahwa kebutuhan dasar ini hanya untuk orang dewasa saja. Anak-anak kita, murid kita juga memiliki kebutuhan dasar yang sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya milik orang dewasa, tetapi juga milik semua manusia. Inilah pentingnya kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar ini tidak dicukupi, atau kekurangan kebutuhan dasar manusia salah satu saja, maka akan timbul masalah. Seperti itu. Itu juga yang terjadi dengan murid-murid kita. Jadi kalau murid-murid kita itu berulah ada masalah, itu pasti karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini contoh kasusnya ya. Mungkin ada yang mau membantu membacakan ini. Monggo Bu Setio. Ini guru kelas 6. Saya akan membantu membaca kasus dari materi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan?
menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Iya. Terima kasih Bu Setio. Tadi sudah dibacakan skenario kasusnya seperti itu. Kalau kita menjadi Buria, apa yang akan dilakukan ketika ada anak yang sering meminta bekal makan siang? Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Kemudian apa alasan? Kira-kira apa alasannya? Oh iya, benar sekali. Terima kasih Pak Mu untuk mempertahankan hidup. Jadi mungkin dia memang lapar. Jadi dia butuh untuk makan. Kemudian alasannya untuk itu. Baik. Dari kasus ini kita bisa lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kalau tadi Bapakmu mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mungkin dia merasa lapar, berarti kebutuhan yang dia sedang berusaha penuhi adalah survival, bertahan hidup. Kemudian kalau Agus berbicara alasannya adalah kalau saya minta bekal itu teman saya jadi memperhatikan saya, Bu. Berarti Agus membutuhkan, ada kebutuhan dasar Agus yang tidak dipenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang, kurang perhatian. Kemudian kalau yang nomor 3, alasan Agus adalah saya merasa hebat karena teman jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Agus adalah power, kekuasaan, merasa berkuasa atas teman-temannya semua. Alasan yang keempat yang mungkin dikemukakan oleh Agus adalah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kalau geprek terus seperti itu, telur dadar terus, tidak ada variasinya. Berarti Agus ada kebutuhan dasar berupa kebebasan, ingin bebas, ingin berbeda. Jadi mungkin bekalnya bisa divariasikan. Nah, yang terakhir, Agus hanya iseng, mungkin alasannya hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Maka Agus membutuhkan, ada kebutuhan dasar Agus yang tidak dipenuhi, yaitu bersenang-senang. Jadi Agus merasa senang kalau temannya kesal dengan apa yang dia lakukan. Jadi yang pertama, kalau ada masalah dengan murid-murid kita, ada ulah dengan murid-murid kita, yang pertama harus dilakukan adalah tanyakan alasannya. Setelah kita menanyakan alasannya, kita akan bisa mencari bagaimana cara penanganan yang terbaik. Kalau misalnya salah, kita tidak menanyakan alasannya, dia lapar, tapi kita cuma kamu tidak boleh mengambil bekal temannya, maka itu penanganannya tidak benar, tidak tepat, dan nanti tidak membuahkan hasil penanganan seperti yang kita inginkan, Bapak Ibu semua. Mari kita lanjut. Nah, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Untuk apa orang melakukan sesuatu, membuat perilaku manusia itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dengan alasan, memang apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapat bila saya melakukannya? Nah, kedua hal ini berasal dari luar, jadi merupakan motivasi eksternal.
Yang ketiga, ini adalah tingkatan yang paling tinggi untuk menghargai diri sendiri. Jadi diri sendiri itu perlu dihargai dengan perilaku kita, dengan motivasi yang berasal dari dalam. Dengan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu semua. Jadi berasal dari diri kita, tidak dari luar motivasinya. Baik. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Untuk pemahaman ada sebuah skenario kasus ya seperti ini. Ada yang bersedia untuk membacakan kasusnya? Monggo, Bu Tias mungkin. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu semua, karena sudah siang, sudah jamnya mulai jam-jam rawan ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, terima kasih Bu Tias. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang mungkin tidak 100% mirip, tetapi pernah terjadi di kelas-kelas yang kita ampu Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa mengerjakan dan kita membiarkan teman-temannya untuk, kalau bahasa sekarang namanya membulinya, kemudian guru tidak memberi penanganan yang baik dan malah memberikan apa ini? Meminta IPA maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Kan lucu ya Bapak Ibu? Itu lucu sebenarnya. Cuman bagi IPA bagaimana? Dia merasa malu. Malu tidak kira-kira kalau kita kembali kita menjadi IPA, malu tidak? Malu ya Bapak Ibu. Anak juga sama seperti kita, memiliki perasaan juga, memiliki harga diri juga. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah setuju Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Oh ya. Mengapa Bu Ika? Iya, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya Bu Ika. Kita sepakat ya, kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi atas apa yang dilakukan IPA oleh Pak Seno? Ada yang bisa memberikan pendapat? Hukuman, seperti itu. Kenapa Pak kok disebut sebagai hukuman Pak? Karena secara tidak langsung Pak Seno membuat anak itu menjadi malu pada teman-teman yang lain. Oh iya, luar biasa, tepat sekali Bapak, bahwa itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi, karena malu, membuat malu dan menghilangkan harga diri dari IPA.
Baik, untuk kita lebih paham, nah kita akan mencoba menelaah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seringkali kita merasa bahwa hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang sama, padahal itu sebenarnya adalah hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi yang kedua, membuat anak sakit, mau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, paksaan, stimulus, dan tanggapan dan sampai yang paling bawah. Tetapi inti dari semua itu adalah Bapak Ibu semua yang harus digarisbawahi, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ini adalah bahwa hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan anak tersebut. Untuk apa Iva maju ke depan dengan memegang hidungnya? Adakah hubungannya dengan dia tidak bisa mengerjakan soal apa tadi? Mengerjakan soal matematika? Apakah ada hubungannya? Apakah dengan memegang hidung dan berdiri di depan kemudian Iva bisa mengerjakan soal? Tidak, itu yang disebut dengan hukuman. Tidak ada hubungannya. Jadi misalnya, mungkin contoh yang lainnya, anak lupa membawa PR. Kemudian anak lupa membawa PR atau mungkin tidak membawa PR. Kemudian guru menyuruh untuk membersihkan WC. Apakah itu ada hubungannya? Apakah dengan membersihkan WC tugasnya akan selesai, PR-nya akan jadi begitu WC-nya bersih? Tidak. Jadi itulah yang disebut dengan hukuman. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahannya. Yang ada anak akan menjadi sakit baik secara fisik maupun secara hatinya. Loh, saya tidak mengerjakan PR kok kan masuk WC? Enggak ada hubungannya, mereka capek, jengkel seperti itu. Jadi untuk sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu adalah hal yang sudah kita beritahukan di awal. Misalnya kamu terlambat datang dan terlambat hadir, kamu belum mengerjakan tugas. Nanti konsekuensinya adalah kamu harus mengerjakan tugas setelah selesai pembelajaran. Jadi tugas anak juga selesai, itulah konsekuensi Bapak Ibu semua. Jadi tetap akan menyelesaikan masalahnya dengan hal yang sudah diketahui oleh anak. Nah ini wah kok kecil-kecil sekali ya ini ya. Nah, kita coba untuk mempelajari lebih dalam. Ini adalah contoh-contoh untuk apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Agak kecil-kecil ya, saya bacakan saja. Kalau agak kecil-kecil nanti yang belakang biar kelihatan, biar bisa terdengar. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu semua? Konsekuensi, baik sekali. Kemudian yang kedua, saya juga nggak bisa baca ini. Apa ini? Yang bisa dibaca saja ya. Nah ini, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, benar sekali. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena tidak ada hubungannya. Memang kalau sudah push up 15 kali terus jadi pakai masker? Tidak. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, sudah pinter-pinter ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman pada saat pelajaran. Hukuman. Jadi tidak ada hubungannya, ngobrol terus disuruh berdiri di depan ya, ada muridnya semakut semua nanti.
Ini lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, benar sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini pasti ada terusannya harus ini pada saat pelajaran olahraga. Termasuk apa Bapak Ibu semua? Terlambat hadir, kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam pelajaran olahraga. Iya, konsekuensi. Jadi konsekuensinya karena terlambat hadir adalah lari keliling lapangan. Sudah pintar-pintar semua ya Bapak Ibu semua. Lanjut. Lebih cepat, lebih baik gitu ya Bapak Ibu semua ya. Pokok bahasan yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Jadi guru itu juga ada bermacam-macam posisi kontrolnya, tipe-tipenya. Yang pertama penghukum. Penghukum itu senangannya marah-marah. Sama muridnya marah-marah, nek orang marah ki orang marem. Nah, ini tipe-tipe yang guru zaman old yang tidak boleh diwariskan ke generasi guru-guru zaman now ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Iya Bapak Ibu ya. Kedua, membuat rasa bersalah. Alah nak, mbok yo aja rame, jangan rame. Bu guru tuh sedih kamu rame, bu guru tuh sedang banyak pikiran. Nah, membuat rasa bersalah. Tidak boleh ya. Anak-anak itu punya perasaan, nanti dia merasa tidak berharga kalau kita membuat dia merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, saking dekatnya dengan murid, jadi segala hal yang dilakukan oleh murid, baik itu mungkin hal yang salah pun, kita tanggapi dengan tertawa saja. Ya wes rapopo, sing penting kowe ora ramene ya tos dulu. Nah, misalnya seperti itu juga tidak ya. Jadi di sini nanti kalau sebagai teman itu guru merasa kurang dihargai. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau ini punya catatan. Peraturannya begini, nanti hukumannya begini. Dia punya catatan, apakah anak ini sudah berapa kali begini, jadi harus hukumannya begini, data-datanya valid, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini guru akan mengajak siswa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, mencari solusi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki masalah-masalah yang mungkin timbul oleh murid itu sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang sudah pernah atau sering kita lakukan Bapak Ibu? Ini jujur-jujuran saja ya, karena saya juga seperti itu. Oh, hampir semua, iya. Ternyata banyak yang hampir semua. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau. Kalau yang manajer bagaimana? Sudah pernah melaksanakannya mungkin Bapak Ibu? Pernah, tapi jarang, luar biasa. Kalau jarang berarti harus ditingkatkan menjadi lebih sering. Nah, ini tadi penjelasan dari posisi kontrol guru, bahwa untuk sebagai penghukum, guru biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, kowe iki lho. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah. Wah, guru memang senang berceramah ya, tapi berceramah dengan memojokkan murid. Ini yang membuat murid menjadi orang yang merasa bersalah. Kemudian untuk guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya supaya lolos gitu ya. Kalau tidak melakukan, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, seperti itu biasanya.
Kemudian kalau pemantau menghitung, mengukur, dan yang terakhir sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, jadi untuk motivasi eksternal, kalau kita menjadi guru dengan tipe penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kita menciptakan identitas gagal bagi murid kita. Murid kita merasa tidak berguna, salah, seperti itu. Kemudian kalau kita memakai posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, kita sudah mencoba menghadirkan identitas berhasil atau sukses bagi murid-murid kita semua. Dan yang terakhir, untuk posisi kontrol guru sebagai manajer, maka kita sudah menjadikan motivasi intrinsik, menumbuhkan dari murid-murid kita supaya mereka memiliki kesadaran dari dirinya sendiri tanpa paksaan ataupun karena alasan-alasan dari luar. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Nah, ini posisi kontrol guru. Biasanya kalimat-kalimat sakti yang dipakai. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi gurunya adalah sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi belum apa-apa sudah di-justice seperti itu oleh guru. Maka guru menjadi posisi kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ya, seperti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau memancing untuk mendapatkan sesuatu, untuk mematuhi peraturan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tanyakan, kita cari solusinya. Inilah posisi guru sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Guru sebagai penghukum. Kita masuk pada pokok bahasan yang ke-6 ya Bapak Ibu semua, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi apa yang diyakini, apa yang berasal dari dalam, itu orang akan lebih semangat untuk menjalaninya. Seperti teori genggaman tangan tadi. Nah, ini adalah lingkupnya. Budaya positif yang sedang kita bahas ini adalah keseluruhan dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi sudah mencakup di dalamnya. Jadi yang harus kita kembangkan adalah budaya positif. Karena kita adalah sebagai guru, maka pengembangan ini terutama kita lakukan di sekolah untuk murid-murid kita. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu bagaimana? Siapa yang membuat peraturan? Apakah kita terlibat untuk membuat peraturan? Kalau kita murid, apakah terlibat? Tidak. Biasanya yang buat peraturan siapa toh? Kalau di kelas itu? Guru. Iya, benar sekali. Murid tahu-tahu cuma duduk, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Nah, ini yang namanya peraturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita rumuskan bersama dan bersifat universal. Jadi tidak ada kata-kata kembalikan barang ke tempatnya dan sebagainya. Itu peraturan. Karena keyakinannya bahwa kita harus bertanggung jawab. Dan nanti dalam kata bertanggung jawab itu bisa dimaknai dengan banyak hal. Karena bertanggung jawab tidak hanya sekedar mengembalikan barang ke tempatnya. Seperti itu. Misalnya mengerjakan piket. Nah, itu termasuk dalam bertanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu semua.
Pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu semua sudah banyak yang membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tetapi mungkin ada juga yang belum melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Nah, mari kita pelajari bagaimana cara untuk pembentukan keyakinan kelas ini. Yang pertama, harus kita yakini dulu bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih daripada peraturan. Ya, kalau peraturan itu rinci dan konkret. Jadi jelas, dilarang, dilarang, dilarang. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jangan, jangan, jangan. Itu peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi bersifat umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau terlalu banyak nanti malah pusing, banyak sekali nggak ingat. Kemudian ini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau bahasa Jawanya orang mau bro-bro, ngurusi sing kono-kono, sing kene baik, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Untuk keyakinan kelas ini, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua mengungkapkan pendapatnya. Jadi dibuat bersama-sama dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada keyakinan kelas yang sudah tidak sesuai, maka kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas kita, merumuskan kembali supaya sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini. Ini kok belum masuk ya? Oh ya, coba kita lihat. Ini adalah hal yang sudah saya lakukan kemarin, tapi mohon maaf untuk videonya kok ada masalah ya. Baik. Nah, ini merupakan rencana tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah rancangannya Bapak Ibu semua. Jadi ada latar belakang apa yang latar belakangi, kemudian tujuannya apa, tolak ukurnya apa, kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan dan dukungan yang dibutuhkan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah ini tentu saja membutuhkan dukungan, tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah rancangan tindakannya, judulnya membangun budaya positif di sekolah. Kemudian latar belakangnya ini ya Bapak Ibu semua, budaya positif dan sebagainya, perwujudan dari kegiatan atau keyakinan universal ini tadi. Nah, tujuannya ini, kemudian ini tolak ukurnya, ini lini masanya, ini dukungannya ya. Nah, ini adalah dokumentasinya ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak ada videonya, agak terjeda masalah sinyal dan keterbatasan yang lainnya. Ini adalah alat yang dibutuhkan. Kemarin bagi setiap guru berbeda-beda mungkin yang dibutuhkan, tetapi kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 4 dengan alat-alat seadanya ini. Nah, ini papan menempelkannya di depan. Nah, ini adalah proses ketika membuat keyakinan kelas. Sebenarnya akan lebih seru kalau ada videonya ya Bapak Ibu semua ya, biar gak ngantuk. Ini setiap anak berkontribusi melalui curah pendapat. Nah, ini masih berkelompok. Ini hasilnya dibaca-baca. Jadi mereka punya rasa penasaran, ingin tahu
apa saja sebenarnya tadi sudah dirumuskan bersama-sama. Nah, ini hasilnya sudah. Jadi yang pertama dicari dulu kondisi sekolah, kondisi kelas yang ideal yang mereka inginkan itu seperti apa. Lalu setelah mendapatkan kondisi ideal kelas yang diinginkan, kita buat peraturannya. Setelah itu baru masuk ke keyakinannya. Kalau Bapak Ibu berkunjung di kelas 4 itu sudah ditempel di kelas 4. Nah, ini bersama anak-anak kelas 4 kemarin. Nah, sudah ditempel. Jadi walaupun bentuknya kurang cantik ya, mungkin kurang estetik menurut mata kita, tapi anak-anak punya kebanggaan karena ini adalah apa yang mereka buat, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka sepakati. Nah, mungkin tapi mereka akan merasa bangga, dan dengan kebanggaan itu mereka akan melaksanakan keyakinan kelasnya seperti yang sudah ditempel ini. Selain itu juga ada tanda tangan kontrak, namanya kontrak untuk keyakinan kelas. Dengan tanda tangan kontrak ini, maka diharapkan mereka mengingat bahwa sudah menandatangani kontrak tersebut dan akan melaksanakan keyakinan kelasnya. Ya, sudah selesai. Bisa lagi? Kita cek dulu. Nah, segitiga restitusi. Ini masuk pada pokok bahasan yang terakhir, Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Guru juga membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selain itu juga memberikan penawaran dan bukan paksaan, tidak dipaksa, karena kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana yang langkah-langkah pelaksanaannya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Masih semangat atau sudah ngantuk Bapak Ibu semua? Semangat. Oh, terima kasih kalau masih semangat. Coba Mbak Bella, Bu Bella sini mungkin bisa membantu saya supaya nggak ngantuk kalau sambil berdiri. Monggo. Ya, terima kasih. Biar nggak ngantuk ya, yang belakang-belakang kayaknya ada ngantuk ini. Tolong dibacakan. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Iya. Terima kasih Ibu Bella. Mau lewat mana Bu? Oh iya, tidak apa-apa. Jadi ini adalah tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tapi kita validasi bahwa itu tidak apa-apa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap hal seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ada alasan-alasan dibalik melakukan hal tersebut. Yang kedua, mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Penting buatmu, walaupun kadang tidak penting bagi orang lain. Itu sesuai dengan teori yang genggaman tangan tadi. Tahapan yang selanjutnya, ini yang ketiga harusnya ya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk selingan saja, untuk sebagai bahan referensi saja. Ini kalau suaranya agak kurang baik, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Sebentar. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif oleh Dewi Kartikasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Magelang. Untuk penyelesaian masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada langkah menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Skenario masalah. Aska sudah 2 kali terlambat dalam mengikuti pelajaran olahraga. Setelah pelajaran olahraga, guru memanggil Aska.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi budaya positif. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu tadi video contoh penerapan dari segitiga restitusi. Cerita bahwa change and improve the way we work. Having a place that provides a vision. jadi tambah pemahaman dan tambah ngantuk Bapak Ibu. Sepertinya tambah ngantuk ya Bapak Ibu semua. Itu sekedar sebagai bahan referensi atau contoh saja. Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan lebih baik penerapan segitiga restitusi terhadap masalah-masalah yang mungkin dialami atau dilakukan oleh murid-murid kita. Baik. Nah, tadi video dari penerapan segitiga restitusi merupakan akhir dari pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, sekedar akhir kata bahwa marilah kita menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih berpihak kepada anak. Dalam hal ini kita mengutamakan kepentingan anak, menuntut segala kodrat anak untuk menjadi manusia yang berguna di kehidupannya dan merdeka atas dirinya. Demikian Bapak Ibu semua pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.